Kenapa Anda harus berdandan seperti petugas kebersihan? Apa yang kau tahu? Pertama, kita uji dia. Lihat apakah dia pemburu harta. Jika lulus, kita langsung ambil surat nikah. Kalian berdua pergi duluan. Jangan bocorkan penyamaranku. Ya. Hai, saya neneknya Zan Beiting. Saya datang untuk kencan buta mewakilinya. Petugas kebersihan di usia segini? Apa cucumu pengemis atau apa? Keluarga kalian semua sampah miskin, dan aku naik taksi untuk sampai sini. Kau harus ganti ongkos taksiku. Tidak ada pekerjaan yang memalukan. Kau wanita jahat karena menggertak nenek. Kau pantas ditampar. Bagus, Bebe. Nenek, bangun. Mulai sekarang, jika ada yang menggertakmu, datang saja padaku dan Bebe. Nona, Anda cantik dan baik hati. Dan Anda membesarkan anak yang hebat. Saya, semakin melihatmu, semakin suka. Kalian berdua, andai saja kalian jadi menantu dan cicitku, alangkah indahnya. Nenek, jangan bercanda. Anakku sudah 5 tahun. Hari ini, aku datang untuk ambil surat nikah dengan suamiku. Orang baik mana yang punya anak dan baru ambil surat nikah 5 tahun kemudian? Nona, wanita yang beruntung tidak masuk ke keluarga yang tidak diberkati. Bagaimanapun dia ayah dari anakku. Anaknya mau masuk sekolah, jadi dia butuh akta. Bebe, ayo pergi. Nenek, kau pakai seragam petugas kebersihan lagi untuk menjodohkanku? Sudah kubilang, hanya pemilik setengah liontin giok ini yang layak menjadi istriku. Selalu membawa liontin giok rusak itu, mencari penyelamatmu, bawa mahar 100 juta dan culik pengantin bersamaku. Sia Keer, lihat dirimu sendiri, kau melahirkan anak haram, dan masih mau menikahiku? Itu tidak mungkin. Malam itu hanya sekali, dan aku hamil. Kau satu-satunya pria yang pernah kuhampiri. Pantas saja, kau tak pernah biarkan aku menyentuhmu setelah kita bersama. Kau ingin aku jadi kambing hitam, ya? Kau ingin aku merebut macam ini perempuan nakal? Pasti ada kesalahpahaman. Dia gadis yang baik. Lin Qiang, dulu kau bilang kau akan ambil surat nikah setelah aku melahirkan. Setelah lahir, kau mengira Bebe perempuan, jadi kau menolak ambil surat nikah. Sekarang Bebe 5 tahun, dan jika tidak segera didaftarkan, dia tidak bisa sekolah. Dan sekarang kau bilang anak itu bukan milikmu. Jika kau benar ingin menikahi anakku, bayar kami 300.000, mungkin kami akan bermurah hati menerimamu, kau dan beban itu. Keluarga ini lebih suka anak laki-laki. Anak sudah sebesar ini dan mereka masih tidak mengakuinya. Keer benar salah orang. Kau tidak mau menikahinya, keluarga Zan kami mau. Dan kami akan memberi Keer mahar 100 juta. Hahaha. Hahaha. Sia Keer, kau tidak begitu putus asa sampai anak seorang pembersih pun kau akan dekati. Baiklah, jika kau bisa mendapatkan 10 juta dolar, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Nenekku tidak boleh diremehkan. Seratus juta sudah masuk. Wow, ganteng banget, jauh lebih keren daripada ayah lama. Dasar anak kecil tak tahu terima kasih, aku akan memukulmu. Pukul anak. Pengecut. Aku tidak keberatan berperang habis-habisan denganmu. Baik, lain kali, jangan sampai kami bertemu denganmu lagi. Bu, ayo pergi. Nenek buyut, terima kasih kepada nenek dan paman karena telah membantu aku dan ibu. Aku pikir anak ini mirip sekali dengan Beiting, mereka seperti dicetak dari cetakan yang sama. Dia adalah cicit perempuanku. Ini takdir. Nenek, aku pikir nenek sudah gila ingin punya cicit laki-laki. Bebe, apakah kamu ingin punya ayah? Ya, aku mau. Keer, apakah kamu ingin suami?
Cucuku tinggi dan kuat dan hebat di ranjang. Gratis untukmu ditambah 100 juta sebagai mahar. Baru bertemu, sudah minta mahar 100 juta, pemburu harta, nenek. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku, Zan Beiting, akan membesarkan anak orang lain? Ayah, mata kamu dan Bebe benar-benar mirip. Nona Xia, jaga anakmu. Jangan sembarangan memanggil orang ayah. Mama, apakah Om tidak menyukaiku? Apakah dia tidak mau menjadi ayahku? Tidak, Om baru bertemu Bebe dan belum akrab dengannya. Bebe kita adalah yang paling menggemaskan. Anak yang begitu manis, bagaimana kau bisa begitu tega? Hari ini, kamu harus menjadi ayah dan suami bagi mereka. Aku hanya punya gaji 3.000 sebulan. Apa kamu yakin ingin menikah denganku? Gaji bulanan 3.000 dan kau bisa dengan santai memberikan 10 juta? Wow, ayah, kamu jago menabung. Itu semua properti acting. Sebenarnya, pekerjaan sampinganku adalah jadi figuran di Hengdian. Orang-orang itu semuanya aktor latar yang kusewa. Apa kau masih ingin menikah denganku? Asal kamu daftarkan Bebe di kartu keluarga, aku akan menikahimu. Pasti. Kau dengar itu? Kenapa masih berdiri saja? Ambil surat nikah dengan istrimu. Ahaha, indah sekali. Nikah 1, gratis 1. Kita sudah dapat suratnya, tapi jangan ungkapkan keadaan keluarga kita. Baik, aku bisa membantumu merahasiakannya. Aku janji, kau akan suka KR nantinya. Tentu tidak. Sebenarnya, dengan seseorang yang baru kutemui 2 jam yang lalu, Wangi wanita ini kenapa begitu akrab? Bot Tenaya sedang berciuman. maaf, aku tidak sengaja. Baiklah, sepeda roda 3 ini milikku. Nenek, naiklah. Hemfa. Bukan begitu. Kamu tidak tahu cara mengemudi? Bagaimana kalau aku antar nenek pulang? Kenapa masih berdiri di situ? Mobil ini tidak muat untukmu. Cepat pergi. Bebe, ke sini nenek. Presiden Zan. Tidak pernah menyangka sepeda roda 3 rusak yang kusiapkan untuk kencan butamu akan benar-benar berguna. Hanya saja, seorang wanita cerai dengan anak, bagaimana mungkin dia layak untukmu? Hanya cara sementara untuk menghadapi nenek. Ada kabar tentang keberadaannya? Maaf, Presiden Zan, aku sudah menambah lebih banyak orang, tapi masih belum menemukan wanita yang menyelamatkanmu waktu itu. Kamu sadar, untung kamu kuat, kamu menabrakku. Kalau tidak, kamu akan tamat. Sekarang kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Terus tambah lebih banyak orang. Kita harus menemukannya, hanya dia yang layak menjadi istri sejatiku. Ya, mengemudi begitu lambat, 4 roda bahkan tidak bisa mengejar 3 roda. Presiden Zan, wanita itu datang ke sini. Sepertinya direktur utama akan terungkap. Maaf, aku tidak sengaja. Aku akan membayar semua perbaikannya. Tidak perlu. Pergi saja sekarang. Terima kasih. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Baik Tuan. Orang kaya ternyata tidak terlalu buruk. Oh tidak, nenek, Bebe, aku akan bekerja di Cuikan. Cuikan. Bukankah itu milik Beiting perusahaan yang baru diakuisisi? Tuan Zan, semua desainer cuikan rancangan desain ada di sini.
Sepatu kristal ini memenuhi pasar wanita saat ini. Desain inovatif, mari kita jadikan produk utama kuartal ini. Siap, Ayo minum milk tea, semuanya. Kursi ini apa aku harus menariknya sendiri? Maaf, Zhao Wen. Silakan duduk. Seorang desainer magang pikir dia setara denganku? Pergi berdiri di sana. Presiden Zhan telah mengonfirmasi kuartal kita produk utama sepatu kristal. Aku tidak percaya karyaku benar-benar terpilih. Sekarang, mari kita sambut desainer sepatu kristal, Ibu Zhao Wen, untuk maju dan menjelaskan desainnya. Manajer, apa Anda salah? Ini jelas desainku. Aku lulusan terbaik dari sekolah bergengsi, dilatih oleh ahli sejak kecil. Mengapa aku mencuri desainmu? Aku tidak tahu bagaimana sepatu kristal berakhir di tanganmu. Tapi aku punya sketsa aslinya. Siapa tahu kamu mencuri sketsa Zhao Wen? Manajer, karena Anda melindunginya, aku akan pergi ke presiden. Aku percaya presiden akan memberiku keadilan. Sayang, Kamu maksudmu presiden baru itu suamimu? Ini kursi yang bagus. Ayo, presiden, saya sudah memperbaiki kursi kantormu. Silakan duduk. kamu adalah kamu pemilik Mercedes? Presiden sebenarnya bekerja sebagai sopir di paruh waktu. Ekonominya sangat buruk. Aku sudah tahu. Suami Xia Keer. Bagaimana bisa dia jadi presiden? Ada apa? Presiden belum berbicara. Apakah kau berhak bicara, pekerja rendahan? Apa salahnya jadi pekerja? Aku tak akan biarkan kau bicara seperti itu tentang suamiku. Wanita ini bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia masih ingin melindungiku. Presiden, sepatu kaca itu dirancang oleh saya. Zhao Wen mencuri desain saya. Ini sketsa desain asli saya. Presiden, itu Xia Keer lebih buruk. Miss Zhao juga punya desain. ahli Feng Shui bilang padaku hari ini bukan hari baik untuk bekerja di kantor, jadi biarkan tangan kananku kamu yang mengurusnya. Kedua desain ini identik. Tak bisa dibedakan. Untung aku menyalin desainnya sebelumnya. Bagaimana kalian masing-masing jelaskan konsep desain kalian? Tujuan awal desainku adalah untuk memuaskan sebagian besar wanita kerinduan akan cinta dan dongeng, dan juga nyaman dipakai. Xia Keer, tak menyangka itu, kan? Aku juga menghafal konsep desainnya. Apa yang kau katakan, sayang? Siapapun bisa menghafal. Tapi sampel tidak berbohong. Sampel brilian semua dibuat khusus sesuai ukuran perancangnya sendiri. Zhao Wen, berani kau mencoba sepatu kaca itu? Aku terkilir pergelangan kaki beberapa hari lalu. Bengkak, jadi mungkin tak bisa memakainya. Apakah kau tak bisa atau tak berani? Integritas karyawan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Demi keadilan, kau bantu Xia Keer mencoba sepatu kaca itu. Jangan harap bonus akhir tahunmu. Tidak, tidak perlu. Apakah ada lagi yang ingin kamu katakan? Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalian berdua, karena plagiarisme dan menutupi kesalahan, akan diturunkan jabatan dan dipotong gaji. Xia Keer, saya sangat menghargai pekerjaanmu. Selamat, mulai hari ini, kamu adalah karyawan tetap. Hebat. Terima kasih, Presiden. Dan terima kasih, sayang. Wanita ini cukup berbakat. Aku meremehkannya. Baiklah, semuanya, bubar. Presiden Zhan, perusahaan baru ini memiliki budaya menjilat dan menendang yang serius. Nyonya mencuri perhatian hari ini. Acara team building malam ini mungkin? Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu, tunda rapat malam ini. Dasar munafik. Sendirian di sini? Berperan sebagai pahlawan tragis? Aku baru saja berpikir untuk lembur sedikit lagi untuk membantu biaya keluarga. Aku tidak menyangka dia begitu hemat. Sepertinya aku salah menilainya sebelumnya. Aku belum butuh kamu menafkahi keluarga. Kenapa kamu tidak pergi ke team building? Dengan pakaian yang aku kenakan ini, aku akan ditertawakan. Jika kamu tidak pergi, itu hanya akan membuat orang semakin meremehkanmu.
Ikutlah denganku. Tidak, tidak. Ini terlalu mahal. Tempat ini menyediakan riasan dan sewa gaun gratis. Benarkah? Semua kru kami menyewa di sini. Beiting, barang yang kamu minta, nenek sudah meminta Beibei untuk mengantarkannya. Kirimanmu sudah sampai. Sebagai hadiah, gadis kurir Beibei boleh memilih apa saja di sini 1 gaun. Bos murah hati. Cantik enggak? Wah, ibu seperti putri, cantik sekali. Mana ada putri tanpa mahkota? Apakah ini sangat mahal? Semuanya bisa disewa, jangan khawatir. Selamat datang, yang terhormat, anggota Diamond Tuan Zan. Kenapa kartu baru ini punya fitur yang tidak berguna? Kenapa kartu baru ini punya fitur yang tidak berguna? Keanggotaan apa? Ini bukan penipuan, kan? Apakah ini menipumu untuk meminjam dari rentenir? Aku tidak mau ini lagi. Tidak ada makan siang gratis. Aku dapat kartu ini dari Blind Box, itu bonus dari mendapatkan item tersembunyi, dan dengan kartu ini, semuanya diskon 90%. Benarkah? Ya, benar. Bu, aku tidak bisa meraih resleting di belakang gaunku. Beibei, kamu terlihat cantik hari ini. Kamu mau ikut ibu ke acara team building? Oke. Kebijakan perusahaan mengatakan hanya 1 anggota keluarga yang diizinkan di acara team building. Benar. Aku akan bawa Beibei saja. Ayo. Bu, setiap anggota yang berbelanja di toko kami mendapat layanan mobil pribadi. Apakah Anda mau? Naik sepeda tidak aman. Ayo naik mobil pribadi. Ayah adalah pria paling perhatian di seluruh alam semesta. Aku sebenarnya berharap kita benar-benar sebuah keluarga. Ayo. Liontin giok ini terlihat cukup berharga. Wen, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Tas kulit yang kamu bawa itu indah. Itu benar-benar menunjukkan keanggunanmu. Benarkah? Hanya tas kulit biasa? Pacarku yang membelinya? Harganya hanya 5 juta dolar? Oh, ngomong-ngomong, kenapa si KR tidak ada di sini? Mungkin terlalu miskin untuk menunjukkan wajahnya. Hei, lihat. Nomor plat, 68. Ini adalah keluarga teratas di ibu kota, mobil keluarga Zan. Selama hidupku, aku tidak pernah berpikir akan melihat keluarga Zan. Orang-orang besar seperti itu. Orang itu sangat cantik. Dia anak gadis dari keluarga mana? Si KR datang dan mencuri perhatianku. Kamu memang mencari masalah. Kalau aku tidak salah, apa yang dipakai wanita itu di kepalanya adalah mahkota kerajaan antik Inggris. Itu tak ternilai harganya. Kamu yakin tidak salah? Suamiku yang memberiku ini. Ini bukan mahkota antik, tepat sekali. Mahkota antik itu sudah lama dikoleksi oleh keluarga Zan di museum mereka. Si KR dan suaminya tidak akan mampu membelinya bahkan jika mereka bekerja seumur hidup. Kamu pasti bercanda. Aku pernah melihatnya di museum pribadi keluarga Zan. Aku tidak akan pernah salah mengenalinya. Dia mungkin membeli yang palsu untuk pamer di acara kebersamaan tim. Singkirkan yang palsu ini untukku. Buang saja. Tentu saja. Jangan berani-berani mengganggu ibuku. Hampir lupa padamu, sayang. Kamu sama menyebalkannya dengan ibumu, busuk dan bau. Hari ini aku akan memberimu sedikit pengharum. Lepaskan dia. Dia alergi terhadap parfum. Alergi, ya? Kalau begitu sempurna. Kembalikan obatnya. Kalau mau, berlutut dan memohon. Ayo lawan aku kalau berani. Jangan main-main dengan hidup putriku. Baik, berlutut dan mohon padaku. Oke, aku akan berlutut. Ibu, jangan. Tolong, lepaskan putriku. Kamu hampir tidak memukul. Kamu belum makan?
Ampuni putriku. Aku mohon padamu. Nenek buyut bilang, telepon nomor ini jika kita dalam bahaya, dan ayah akan segera datang. Kamu bahkan tidak bisa membuat laporan dengan benar. Grup Zan mempekerjakanmu untuk apa kamu berguna? Maaf, C.O. Zan. Aku. Ayah, selamatkan ibu dan aku. Bei, ada apa dengan Bei? Siapkan mobil. Baik, Pak. Sia kear. Orang sepertimu, sampah, berani menantangku? Hari ini, aku akan memberi pelajaran padamu. Aku mohon padamu. Putriku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kembalikan obatnya. Kamu menginginkannya? Merangkak seperti anjing. Ambil obat itu. Ibu jangan. Semuanya, berhenti. Bawa dia ke rumah sakit. Baik, Tuan. Aneh. Kenapa hatiku sakit sekali? Jangan khawatir tentangku. Periksa Bei. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Tapi kalian semua akan baik-baik saja. Sejak kapan seorang tukang reparasi berani bersikap keras di sini? Tuan Presiden. Berani-beraninya kamu? Berani-beraninya kau menyentuh Sia Keer dan putrinya. Tuan Presiden, aku tidak tahan Sia Keer memalsukan mahkota leluhurmu. Itu sebabnya aku mengejarnya. Dipalsukan? Yang unik secara global, harta yang tak ternilai, aku khusus membawanya untuk mereka berdua. Tidak mungkin. Bagaimana kita menangani orang-orang ini? Semua terserah padamu. Berani-beraninya mereka menyakiti istriku. Akan kubuat mereka membayar 1000 kali lipat. Tuan Presiden, ampunilah aku. Zhao Wen yang menyuruhku. Tuan Presiden, jangan dengarkan tukang reparasi ini, aku tidak sengaja. Perintahnya adalah perintahku. Seret mereka semua. Maaf. Aku tidak tahu mahkota ini adalah pusakamu. Tolong jangan salahkan Beiting. Bahkan sekarang, hal pertama yang kau pikirkan adalah membelaku. Setelah kuberikan padamu, itu milikmu, tidak perlu dikembalikan. Tapi, kamu masih punya energi untuk bicara banyak. Sepertinya lukamu tidak terlalu parah. aku hanya khawatir padamu. Tapi Tuan Presiden sangat baik padamu. Dia memberimu pusaka itu. Siapa lagi yang akan dia baikin kalau bukan aku? Apakah dia berbicara bahasa Mandarin? Kenapa terdengar aneh? Dia dan Tuan Presiden? Mungkinkah mereka saling mencintai? Oh tidak. Liontin jedaku hilang. Sebenarnya, aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Wanita ini sangat ceroboh. Tuan Zan, wanita muda yang Anda cari sepertinya ada petunjuk. Seseorang memegang liontin giok Anda. Setengah bagian lainnya, pergi menjualnya ke toko giok Kota Barat. Pergi ke toko giok itu. Aku jelas meninggalkannya di sini. Bagaimana bisa hilang? Ibu jangan khawatir, coba pikir lagi. Mungkin ibu menaruhnya di tempat lain. Permisi, apakah Anda melihat liontin giok yang aku tinggalkan di sini? Maksudmu liontin giok ikan ganda itu? Tidak, Bagaimana kamu tahu itu liontin giok ikan ganda? aku hanya menebak. Sebelum ibuku meninggal, dia meninggalkanku itu sebagai satu-satunya kenang-kenangan, di mana sebenarnya kamu mengambil liontin giok itu? Tante jahat, ayo ngaku atau ibuku tidak akan memberi ampun. Kalian gila. Itu di toko giok di sudut jalan, cari sendiri. Tuan Zan,
Ini tokonya. Pak, silakan lihat apa saja yang Anda suka. Apakah Anda punya liontin giok ini di toko? Baru saja ditebus oleh seorang wanita muda. Dia bilang itu miliknya. Mungkinkah itu dia? Seperti apa penampilannya? Maaf, setiap hari kami punya banyak pelanggan. Saya benar-benar tidak ingat. Tuan Zan, ketika Anda masuk tadi, saya melihat di luar di jalan sepertinya ada kamera pengawas. Periksa itu. Kita harus menemukan orang yang membeli liontin giok itu. Ya. Tuan Zan, saya dapat rekaman pengawasnya. Hari itu, sepertinya ada orang lain yang pergi ke toko giok, istri Anda. Siaker? Mungkinkah dia? Tuan Zan, ada apa Anda ke sini? Kenapa Anda muncul di toko giok Kota Barat? Bagaimana dia tahu saya ke sana? Sebenarnya, sampai sekarang, saya benar-benar tidak mengenalnya sama sekali. Liontin giok itu sudah terjual sekali. Jangan pamer kekayaan, lebih baik hati-hati. Saya pergi menjual perhiasan saya sendiri. Apakah Anda pernah melihat liontin giok ini sebelumnya? Tidak, belum pernah. Zan Beiting, apa yang Anda pikirkan? Wanita ini, Siaker, masa iya dia? Ngomong-ngomong, Tuan Zan, bagaimana Anda tahu saya pergi ke toko itu? Saya kebetulan lewat dan melihat Anda. Tuan Zan, terakhir kali saya bilang soal mendaftarkan kakak Bebe, apakah Anda ada waktu sekarang? Ayo pergi. Jika kamu terus berlambat-lambat, hujan akan berhenti. Pegang payung dengan benar. Aroma ini. Kenapa? Apakah baunya seperti gadis itu dulu? Sangat mirip. Apa bau itu di tubuhmu? Bauku? Ini dari kampung halamanku, Yuxiang. Semacam dupa yang dipakai gadis-gadis di sana. Apa? Tidak apa-apa. Ayo selesaikan ini cepat, ada urusan lain. Isi dulu informasinya. Bisakah aku melewatkan kolom ayah? Bukankah ayah anak itu ada di sini? Hanya isi nama. Apa susahnya? Mereka sangat mirip. Ayah dan anak, dan kamu menyangkalnya. Masalah keluarga, selesaikan sendiri. Bagaimanapun, kami butuh semua dokumen untuk diproses. Selanjutnya. Pak Zan, maafkan saya. Kolom ayah, boleh saya tulis nama Bapak? Kenapa tidak diisi nama ayah kandungnya? Karena aku tidak tahu siapa ayah kandungnya. Kamu bahkan tidak tahu anak siapa. Ini, betapa bebasnya dirimu. Paman Zan, kamu baik sekali pada Bebe dan pada ibu. Apa kamu tidak mau menjadi ayah Bebe yang sesungguhnya? Aneh, kenapa aku selalu luluh pada anak ini? Untuk sekarang, kamu bisa tulis namaku. Terima kasih, Pak Zan. Hore, Paman Zan sekarang ayahku yang sesungguhnya. Zan Beiting, tempat untukmu, KR, dan Bebe, sudah kuatur. Kalian bertiga sebagai satu keluarga, tidak boleh tinggal terpisah. Hari ini, kamu bawa mereka, ibu dan anak, dan pindah ke sana. Nenek, Jika kamu masih menganggapku sebagai nenekmu, maka lakukan seperti yang kukatakan. Wah, ayah, rumah ayah sangat indah. kamar-kamar di sini, kamu bisa pilih yang kamu suka untuk ditempati. Rumah ini pasti sangat mahal, ya? Kamu bilang tadi kamu tidak punya rumah. Rumah ini milik seorang kerabat saya. Dia hanya meminjamkannya kepada saya untuk sementara. Terakhir kali aku melihatmu di Pegadaian. Aku pikir kamu tidak punya banyak uang tunai. Untuk biaya rumah tangga mulai sekarang, kamu bisa menggunakan uang di kartu ini. Tidak perlu. Kamu juga bekerja keras. Dan aku punya gaji sendiri. Itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Simpan saja. Gunakan kartu ini saat tidak cukup. Ayah, aku sudah memilih kamarku. Aku mau yang itu. Baiklah. Kalau begitu, Mama dan aku akan tinggal di kamar itu. Tidak, Mama. Kamu harus tidur sekamar dengan ayah. Guru bilang semua Mama dan ayah tidur di kamar yang sama. Ayo kita simpan barang bawaanmu.
Ayo, Bebe. Ibu dan ayah aku harus pergi kerja ke perusahaan sebentar lagi. Kenapa saat dia menatapku barusan, ada rasa akrab yang tak bisa dijelaskan. Tidak mungkin. Orang itu pasti bukan Xia Ke. Masuk. Tuan Zan, Nona Shen dari keluarga Shen ingin bertemu Anda. Tidak. Suruh dia pergi. Sayangnya aku sudah di sini. Tuan Zan, akulah jodoh yang dipilih nenekmu untukmu. Tidak sopan jika Anda tidak menemuiku. Aku tidak pernah setuju dengan perjodohan ini. Dan bukankah nenekku sudah bilang bahwa aku sudah menikah? Aku juga punya anak perempuan berusia 5 tahun. Lalu, pernikahan Tuan Zan tidak terdengar sama sekali di seluruh Longchuan. Perempuan itu pasti seseorang yang tidak layak dipamerkan. Aliansi dengan keluarga Shen akan menguntungkan keluarga Zan. Tuan Zan adalah pria cerdas. Dia harus tahu memilihku lebih menguntungkan. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Lagi pula, kekuatan keluarga Zan tidak perlu aliansi. Bawa orangmu dan pergi. Nona Shen, silakan lewat sini. Jan Beiting, aku akan mendapatkanmu cepat atau lambat. Lindungi Xia Ke dan putrinya. Jangan biarkan siapapun mengganggu mereka. Ya. Kirim seseorang untuk menyelidiki istri dan anak Zan Beiting. Jan Beiting hanya akan menjadi milikku. Ya, Nona. Kau buta, bagaimana cara kamu mengemudi? Maaf, Nona. Itu wanita yang tiba-tiba keluar. Ah, maaf. Kalau mau mati, pergi ke tempat lain, jangan sentuh mobilku. Kau Ke. Ini aku. Aku Shen Fei. Aku sangat lapar. Fei, aku kembali. Fei, awas. Fei, kamu tidak apa-apa? Maaf, KR. Aku membuatmu ikut terbakar juga. Sahabat berbagi luka yang sama, tidak sakit. Fei, aku membawakanmu banyak makanan enak. Mulai sekarang kalau lapar datanglah padaku. Jangan sekali-kali melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Oke? Kebetulan sekali, KR. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tentu. Setelah ibuku meninggal, keluarga Shen mengirim seseorang untuk menjemputku. Saat itulah aku tahu aku adalah anak haram keluarga Shen. Setelah kamu pergi saat itu, aku khawatir padamu untuk waktu yang lama. Aku tidak pernah menyangka kamu pulang ke rumah menjadi seorang nona kaya. Fei, melihatmu sekarang sebaik ini, aku sungguh senang untukmu. Menjadi nona kaya juga tidak mudah. Demi keuntungan keluarga Shen, ibu tiriku memaksaku menikah dengan keluarga Zan. Untungnya, prianya tampan. Aku cukup puas. Zan, kebetulan aku punya teman yang bermarga Zan. Siapa namanya? Aku di sini, Fei. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Apa kamu keberatan jika aku naik? Aku sangat ingin melihat putrimu. Aku penasaran, apakah dia mirip seperti ibunya saat kecil? Tentu saja. Kamu sahabatku. Kembalilah ke sini sekarang juga. Maaf, Ker, ada sesuatu yang mendesak. Saya akan mengunjungi putrimu lain kali. Berikan hadiah yang sudah kusiapkan pada Nona Xia. Fei, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan sungkan denganku. Meskipun kamu sudah punya anak, kamu tetap harus berdandan. Aku ingat gaun yang kamu pakai saat kecil berbeda setiap hari. Terima kasih, Fei. Punya anak saja masih belum puas? Hanya berpikir untuk merayu laki-laki lain. Kamu meninggalkan anak itu di tengah malam untuk bermain-main dengan pria lain dan pulang selarut ini? Kamu benar-benar ibu yang hebat. Aku pastikan Bebe sudah selesai sebelum aku pergi, dan yang mengantarku pulang adalah teman masa kecilku. Dia bahkan membelikanku banyak. Kamu tidak perlu menjelaskan, aku tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu yang berantakan, tapi aku sudah bilang padamu, untuk bersikap baik selama pernikahan kita. Jan Beiting, apakah kamu salah paham?
Kamu tidak perlu menjelaskan padaku besok nenek ingin melihatmu dan Bei. Bu, gaunmu sangat cantik. Bebe belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini dari masa kecil ibu sahabat terbaik membelikannya untuk ibu cantik, kan? Sudah larut waktunya pergi. Pak Zan, aku menyiapkan bekal untukmu. Jangan buang waktumu untuk ini. Aku tidak membutuhkannya. Suruh Departemen Pemasaran kirimkan proposal baru sesegera mungkin. Baik, Pak. Ketua Zan, kepala pelayan mengirim pesan. Menanyakan apa yang ingin Bapak makan hari ini dan dia akan segera mengantarkannya. Tidak perlu. Sia KR sudah menyiapkan bekal untukku. Ketua Zan sangat pemilih, tapi dia mau makan makanan yang dimasak oleh orang asing. Ketua Zan, kamu tidak sedang jatuh cinta pada istri sungguhan, kan? Tidak mungkin. Orang yang kusukai hanya bisa pemilik liontin giok itu. Kamu terlalu banyak waktu luang untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Orang yang mengambil liontin giok waktu itu, sudah ditemukan? Maaf, Pak Zan, aku akan menugaskan lebih banyak orang untuk terus menyelidiki. Silakan. Ya. Zan Beiting, aku akan terus terang. Asalkan kamu menikahiku, grup Shen akan menjadi milik keluarga Zan di masa depan. Kenapa tidak? Grup Shen-ku hanya kalah dari keluarga Zan? Grup Shen kuat di luar tapi lemah di dalam. Keluarga Zanku bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sudah kukatakan terakhir kali, keluarga Zan tidak perlu aliansi pernikahan. Keluar. Mungkinkah Pak Zan menyukai tipe istri yang berbakti dan ibu yang baik? Kalau begitu aku bisa mencoba untuk berpura-pura di depan Pak Zan. Atau apakah Pak Zan lebih suka istri yang berbakti di depan umum dan makhluk imut di tempat pribadi? Aku paling benci wanita sepertimu, murahan dan kotor. Pergi. Bicara. Ada apa dengan bekas luka ini di dirimu? Kenapa Zan Beiting tiba-tiba begitu gelisah? Aku pernah dengar sebelumnya dia sedang mencari seseorang. Mungkinkah terkait dengan bekas luka ini? Aku punya bekas luka ini sejak kecil. Ada apa, Pak Zan? Mungkinkah orang yang menyelamatkanku di pantai waktu itu? Mungkinkah itu kamu? Apa kamu masih ingat liontin giok ini? Bukankah ini liontin giok milik KR? Jadi orang yang dicari Zan Beiting adalah KR. Jika aku tidak bisa memenangkan hati Zan Beiting, ibu tiriku tidak akan pernah melepaskanku. Aku akan mengakuinya untuk saat ini. Liontin giokku. Sebelumnya di pantai, aku tidak sengaja kehilangan setengahnya yang lain. Aku tidak pernah menyangka kalau itu ada pada Pak Zan. Mungkinkah orang yang kuselamatkan dulu adalah kamu? Jadi kita sudah memiliki hubungan yang begitu awal ikatan. Akhirnya aku menemukanmu. Beiting, terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku tinggal sendirian. Maukah kamu naik sebentar? Aku masih ada urusan perusahaan, jadi aku harus kembali dulu. Kenapa aku selalu merasa bahwa Shen Fei dan wanita yang menyelamatkanku 6 tahun lalu tidak begitu sama? Keluarga Shen tidak miskin. Kenapa kamu pergi ke toko giok untuk menjual setengah liontin giok lainnya? Liontin giok itu pusaka dari ibuku. Melihat hanya setengah sisanya, selalu membuatku sedih. Jadi, aku menjualnya tanpa pikir panjang. Pemilik toko giok bilang bahwa kamu kemudian menebusnya. Setengah lainnya, boleh aku lihat? Setengah lainnya ada di kampung halamanku. Aku akan membawanya kembali dalam beberapa hari untuk kamu lihat. Oke. Beiting, aku pergi sekarang. Pak Zan, sesuai instruksi Anda, saya sudah menyelidiki Nona Shen. Dia dibesarkan di Yuxiang saat kecil dan baru kemudian dibawa kembali ke keluarga Shen. Anda sebelumnya meminta saya untuk mengidentifikasi gadis-gadis dari Yuxiang, itu cocok. Nona Shen, seharusnya orang yang Anda cari. Mengerti. Apakah Anda perlu saya menyiapkan perjanjian cerai untuk Anda dan Sia KR sekarang? Tidak untuk saat ini. Tunggu sampai Shen Fei bisa menunjukkan setengah liontin giok lainnya.
Dipahami. Anda sepertinya enggan melepaskan, Pak Zan. Kemarilah dan lihat apa yang kubelikan untukmu. Pakaian wanita musim semi dan panas terbaru. Oh, ngomong-ngomong, untuk putrimu, aku juga membeli beberapa pakaian, semoga dia menyukainya, dari ibu baptisnya. Fei Fei, terima kasih. Tapi jangan terlalu banyak berbelanja lain kali. Kamu sahabatku. Siapa lagi yang akan aku perlakukan baik? Aku begitu baik padamu? Bahkan jika aku berpura-pura menjadi dirimu untuk memenangkan Zan Beiting, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Di mana liontin jadimu? Aku ingat waktu kita kecil, kamu selalu membawanya. Kenapa sekarang tidak kamu pakai? Aku kehilangan setengahnya 6 tahun lalu. Aku takut kehilangan setengah ini juga, jadi aku selalu menyimpannya di tas. Kamu ingat bagaimana kehilangannya? Tidak. Mungkin di pantai di Xi'an? Waktu aku tidak sengaja menjatuhkannya. Aku ingat kamu perenang hebat. Mungkin saja kamu kehilangannya saat menolong seseorang di air? Mungkin. Aku sudah menolong beberapa orang, jadi aku tidak begitu ingat. Bagaimana jika orang yang kamu tolong menemukanmu dan ingin menikahimu sebagai balas jasa? Orang-orang yang kutolong, kalau tidak 10, setidaknya 8. Jika mereka semua ingin menikahiku, aku harus membelah diri menjadi 8 bagian. Lagi pula, aku punya anak perempuan. Aku tidak akan setuju. Lagi pula, Zan Beiting tidak akan pernah menikahi wanita yang sudah punya anak, jadi jasa penyelamatan itu tidak berguna bagimu. Kalau begitu berikan saja padaku. Aku tahu seorang pemahat giok yang sangat baik. Bagaimana kalau kamu berikan liontinmu, dan aku minta dia memperbaiki setengah lainnya untukmu? Sungguh, terima kasih banyak, Fei Fei. Beiting. Saya dengar dari asisten Han. Kamu hanya melakukan pernikahan palsu itu untuk mengurus nenek. Sekarang aku sudah kembali. Kapan kamu akan menceraikan wanita itu? Apakah kamu mendapatkan liontin giok itu kembali dari pantai? Apakah kamu masih curiga bahwa aku berbohong padamu? Lihat. Ini liontin giokku, yang satunya hilang 6 tahun lalu saat menyelamatkanmu di pantai Xi'an. Orang yang menyelamatkanku saat itu benar-benar dia. Maaf, Xiao Fei. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Mengingat posisimu, wajar untuk berhati-hati. Jadi kapan kamu akan menceraikan wanita itu? Aku akan bicara dengannya hari ini. Bebe. Ibu bilang padamu, kita harus tunggu ayah untuk makan bersama. Ayah sangat sayang Bebe. Dia tidak akan biarkan Bebe kelaparan. Ayah, kamu kembali. Ibu sangat sayang padamu. Dia lebih baik biarkan Bebe kelaparan dan menunggumu untuk makan malam bersama. Hei, Bebe bukan lagi nomor 1, Ibu. Bebe, jangan bicara omong kosong. Bebe, kembali ke kamarmu. Aku perlu bicara dengan ibumu. Aku sudah menemukan wanita yang kucintai. Kapan kamu senggang? Ayo ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Aku tidak masalah. Terserah Pak Zan. Selamat, Pak Zan, karena menemukan orang yang kamu cintai. Gadis itu, dia sangat beruntung. Bertemu pria sebaik kamu. Sebagai kompensasi, kamu dan Bebe bisa tinggal di sini selamanya. Tidak perlu pindah. Tidak perlu. Kami awalnya setuju bahwa begitu kamu menemukan cinta sejatimu, kita bercerai. Kamu tidak berutang apapun padaku. Jangan khawatir. Kami tidak punya tempat tinggal. Aku bisa membawa Bebe ke tempat teman masa kecilku dulu dan tinggal sementara. Dia pasti akan membantu. Jadi kamu sudah punya rencana cadangan? Aku tidak terburu-buru. Kamu tidak harus segera pindah. Sebelum perceraian selesai, aku tidak ingin ada skandal. Menyusahkan nenekku. Jadi, kamu dan Bebe akan tinggal di sini untuk sementara. Baiklah kalau begitu.
Aku akan mentransfer sewa kepadamu setiap bulan. Juga, untuk menghindari kecurigaan, sebaiknya kamu jangan kembali menginap di malam hari. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu itu. Ayah, jangan pergi. Jika ayah pergi, Bebe tidak punya ayah lagi. Lepaskan, Bebe. Dia bukan ayahmu. Bu, jangan usir ayah. Anak-anak di TK akan bilang aku anak liar tanpa ayah. Mereka tidak mau lagi bermain denganku. Baby, jangan nangis, aku tidak pergi. Kalau begitu, bersumpahlah pada Bebe. Jangan bertengkar lagi. Jangan berpisah. Mami bersumpah padamu. Aku tidak akan bertengkar dengan ayah lagi. Aku tidak akan meninggalkan ayah. Maaf, Bebe. Mami berbohong padamu. Ayah, kamu juga harus bersumpah. Aku tidak akan bertengkar dengan ibumu lagi. Dan tidak akan berpisah. Cengeng, bisa tersenyum sekarang? Ayo, senyum untuk Mami. Kenapa kamu juga punya gerakan itu? Maksudmu mencubit pipi? Bukankah itu hal biasa? Jan Beiting, apa yang kamu pikirkan? Itu hanya isyarat biasa. Oke, Bebe. Ayo makan dulu. Aku sudah menemukan Shen Fei. Kenapa aku masih memiliki perasaan pada Xia Ke? Terima kasih untuk tadi, Pak Zan. Besok pagi, aku akan menjemputmu ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Jangan main tipu lagi untuk menunda. Maksudmu? Tadi, saya sengaja menyuruh Bebe menunda kamu untuk menghentikanmu pergi? Sebaiknya tidak. Isi dulu formulir permohonan. Dalam 1 bulan, kembali untuk menyelesaikan perceraian. Selama itu, Kamu baru dapat akta nikah 2 bulan lalu, kan? Terlalu lama untukmu. Lain kali, pikir matang-matang sebelum pernikahan kilat. Selanjutnya, tanda tangani dulu surat cerainya. Saya sudah menandatanganinya. Setelah Anda tanda tangan, seseorang akan datang mengambilnya. Kembalilah sebulan lagi untuk menyelesaikan administrasinya. Pak Zan, apakah Anda akan pulang malam ini? Apakah saya pulang atau tidak? Bukan urusanmu lagi. Aku bertanya demi Bebe, karena kau berjanji padanya akan pulang dan bersamanya. Pak Zan, jika kau benar-benar takut aku akan bergantung padamu, kau bisa saja menolak Bebe tadi malam. Lagi pula, dia bukan anak kandungmu. Beiting, berhenti melihat dokumen. Lihat aku, ya. Aroma tubuhmu berubah. Kenapa kau tidak pakai dupa yang lama? Dupa apa? Sepertinya aku harus bertanya pada Claire. Karena kau suka, aku akan ganti kembali mulai sekarang. Oke. Ada apa? Ayah, Apa yang terjadi pada Bebe? aku dibully di TK, ayah. Aku segera ke sana. Beiting, ada apa dengan anak itu? Kenapa kamu begitu gugup? Mungkinkah itu anakmu dengan wanita itu? Bebe mungkin bukan anakku, tapi jika ada yang mengganggunya, aku tidak akan tinggal diam. Kamu pulang sendiri nanti. Dia berhasil membuat Zan Beiting menyayangi si kecil itu seperti berlian. Aku meremehkan si kecil itu. Bebe, lagi ngapain di sini? Nggak apa-apa, Bu. Panas banget, aku lagi berteduh. Lomba mau mulai. Ayo. Bu, anak di kelasku, Xia Bebe yang nggak punya ayah. Kamu bilang ayahmu akan datang hari ini. Kenapa aku nggak lihat dia? Kamu pembohong, kamu yang pembohong. Bebe sudah telepon dia. Dia akan segera ke sini. Anak tanpa ayah, memang. Sopan santun saja tidak punya. Bu Bai, tolong jaga bicara di depan anak-anak. Aku akan tetap mengatakannya. Putrimu adalah anak nakal tanpa ayah. Dan kamu, ibunya, pasti juga sampah. Xiao Qing, mulai sekarang, jangan pernah main dengannya. Ayo pergi.
akhirnya kamu datang. Tuan Zan, kenapa kamu di sini? Beibei meneleponku, dia bilang ada yang menindasnya di TK. Maaf, Beibei nakal lagi. Kami baik-baik saja. Kamu bisa pergi. Jangan pergi, Ayah. Kompetisi orang tua dan anak di TK hari ini, bisakah kamu tinggal dan ikut dengan Beibei? Semua anak lain punya ayah. Jika mereka melihat Beibei tidak punya ayah, mereka pasti akan menertawakanku. Mereka tidak akan mau main denganku lagi. Oke, Hari ini, permainan kita disebut menyelamatkan Sleeping Beauty. Setiap pangeran ayah akan membawa anaknya melewati tantangan untuk mencapai akhir dan mencium ibu Sleeping Beauty agar sadar. Siapa yang sampai pertama menang? Sia Beibei, kamu akan kalah dan menangis. Ayah, itu Bai Shaoqing yang bilang aku anak nakal tanpa ayah. Kita harus mengalahkannya. oke, ayah akan balas dendam untukmu. 3, 2, 1, mulai. Ayah, cepat! Guru bilang kita harus membangunkan putri dengan ciuman untuk menang. Cepat, Ayah! Bai Xiaoqing hampir menyusul. Guru, lihat, kita menang. Ibu dan ayahku berciuman. Saya nyatakan, Sia Beibei mendapat juara pertama. Guru Li, ayah Sia Beibei mulai lebih awal. Mereka curang. Juara pertama seharusnya Xiaoqing kita. Itu tidak benar, ayahku tidak curang. Berani-beraninya kau mendorong anakku, bocah. Kalau anakku kenapa-kenapa, apa kau sanggup bertanggung jawab? Berani-beraninya kau mendorong anakku. Pak Li, saya minta kau batalkan juara pertama Sia Beibei dan keluarkan dia. Coba lihat siapa yang berani. Ayah Beibei, kau tahu keluarga Xiaoqing telah menyumbang ke TK kita 1 gedung utuh. Saya sarankan kau dan anakmu minta maaf pada mereka sekarang juga. Beibei, berlututlah sekarang dan minta maaf padanya. Berlutut? Itu pendidikan TK-mu? Menyuruh murid berlutut dengan mudah? Orang sepertimu tak pantas jadi guru. Keluarga kaya lebih berkuasa di TK kita. Dasar orang miskin, berani-beraninya kau bully anak orang kaya, kau harus berlutut dan minta maaf. Tak tega lihat anakmu berlutut, maka kau berlutut. Apa kau pantas membuatku berlutut? Jika hari ini kau tidak berlutut dan sungkem, akan kubunuh kau. Tahu siapa aku? Aku kepala keluarga Bai. Orang terkaya, Xiao Zhan, adalah temanku. Membunuhmu seperti menginjak semut semudah itu. Kebetulan sekali, CEO Zhan. Aku juga kenal CEO Zhan. Dasar pekerja rendahan, berani ngaku kenal CEO Zhan? Bajumu dari pasar murah mungkin tak seharga 300.000. Bau miskin sudah melekat di tulangmu. Masih pamer kenal CEO Zhan? Kupikir kau tak pantas bahkan membersihkan sepatunya. Aku bilang, ayahnya Beibei, berhenti pamer. Kalau kamu tidak ingin anakmu tidak bersekolah, berlutut dan minta maaf sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah grup Zhan akhirnya memutuskan untuk mensponsori taman kanak-kanak kita? Presiden Zhan. Anda Presiden Zhan? Seperti Anda, yang suka menjilat orang kaya dan meremehkan orang miskin, dan mengajarkan nilai yang salah pada siswa, taman kanak-kanak ini. Grup Zhan tidak akan pernah mensponsori. Presiden Zhan, bukankah Anda sebelumnya tertarik dengan taman kanak-kanak kita? Kenapa tiba-tiba berubah? Anda harus tanya pada guru Li ini. Tadi dia ingin membuat saya dan anak saya berlutut. Tidak mungkin, kepala sekolah. Dia pasti bukan Presiden Zhan. Anak perempuannya bernama Sia Beibei. Dia seharusnya bermarga Sia, kan? Saya pakai marga ibu saya. Ayah saya adalah Zhan Beiting. Dasar bodoh. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini Presiden Zhan, dari grup Zhan kita. Presiden Zhan, saya salah. Grup Zhan akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Bai. Keluarga Bai Anda tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di Longchuan lagi. Jadi selama ini kamu bohong pada ibu. Bohong soal apa? Ah, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Hanya sedikit lelah karena lari. Aku sedikit haus, ada air? Oh, ada. Aku ambilkan.
Ayah tidak ingin ibu tahu tentang ini dulu. Bei, bisa simpan rahasia ini untuk ayah? Kamu takut ibu tahu kalau kamu berbohong padanya? Dia akan marah dan meninggalkanmu? Kurang lebih begitu. Jangan khawatir, ayah. Bebe pasti akan menjaga rahasia ayah. Bebe berharap ibu dan ayah tidak pernah bertengkar dan tidak pernah berpisah. Pak Zan, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Jika Bebe meneleponmu lagi di masa depan, kamu tidak perlu menjawab. Kamu harus terbiasa. Lagi pula, kalian tidak akan bertemu lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Lampunya rusak. Aku akan cari orang untuk memperbaikinya. Tidak perlu. Aku bisa menanganinya. Mungkin koneksinya buruk. Hei. Hati-hati. Kok kamu jago banget sih? Dulu pas aku lagi pemulihan setelah melahirkan, lampu di rumah rusak dan enggak ada yang memperbaiki. Aku harus bikin susu formula buat Bebe dalam gelap di tengah malam. Suatu kali pas aku lagi bikin susu buat Bebe, aku hampir jatuh. Aku nggak tahan lagi. Jadi aku cari tahu sendiri. Ternyata gampang aja. Apa nggak ada yang merawat kamu? Ada kok, aku merawat diriku sendiri. Dia sendirian dengan anaknya. Pasti dia sudah melalui banyak hal. Baiklah, kan udah ku bilang aku bisa. Awas. Coba lihat. Kamu keseleo pergelangan kaki. Nggak apa-apa, cuma terkilir. Cuma perlu dikasih salep, nanti sembuh. Turunkan aku. Bagaimana kau bisa jalan pincang? Jangan bergerak. Ayo. Dia orang yang sangat baik. Sayangnya dia sudah punya kekasih. Terima kasih. Sebaiknya kau pulang lebih awal. Jangan besar kepala. Kalau hari ini orang lain, aku tetap akan membantu. Aku pergi sekarang. Silakan duduk, Presiden Zan. Aku dengar dari Fei Fei kau akan mampir. Aku sangat senang. Kapan kau berencana menikahi Fei Fei kita? Tante, jangan terburu-buru. Beiting bilang dia pasti akan menikahiku. Kan, Beiting? Aku pasti akan menikahi Xiao Fei. Bagus. Keberuntungan jangan sampai mengalir ke orang luar. Karena keluarga Shen dan Zan akan segera menjadi besan. Pembangunan tanah di barat kota, yang milik perusahaan Zan, harus ditangani oleh keluarga Shen kami. Bagaimana menurutmu? Tanah itu bernilai 1 miliar. Keluarga Shen tidak bisa menanganinya sendiri, kita harus bermitra dengan keluarga Zan dalam hal ini. Pak Zan, Anda akan menikahi putri saya. Proyek miliaran yang kecil ini tidak terlalu berlebihan untuk dimintakan. Baik. Itu semangat. Namun, ini hanya dari sisi bisnis. Saat kau menikahi Xiao Fei, mahar secara penuh masih harus diberikan. Itulah cara menunjukkan cintamu pada Xiao Fei kami. Mas kawin keluarga Zan untuk menantu baru tidak akan kurang. Pak Zan benar-benar menyayangi Fei Fei kami. Kau tidak sabar menikahinya, kan? Rabu depan adalah hari baik. Kenapa tidak mengadakan pernikahan saat itu? Seminggu? Itu terlalu terburu-buru. Kita bahkan tidak punya waktu untuk merencanakan. Beiting, aku tidak peduli soal itu. Aku hanya ingin secara resmi berada di sisimu dan merawatmu.
Ayah, ibu bilang dia akan membawaku ke luar negeri. Kami tidak akan pernah kembali. Apa? Kamu masih belum menyingkirkan istrinya menanganinya. Dasar idiot tidak berguna. Istri Zan Beiting itu hanya seseorang yang dia temukan secara acak untuk membodohi nenek. Lagi pula, anak itu bukan miliknya, tidak akan mempengaruhi kita. Dasar bodoh. Apa kau tidak melihat betapa gugupnya dia tadi? Dia peduli pada si manis kecil itu. Kamu masih membiarkan seorang ibu tunggal mengikat Zan Beiting. Dasar gagal, aku bisa membunuhmu. Dengar, mulai sekarang, jika kau tidak bisa mengikat Zan Beiting dan merugikan kepentingan keluarga Shen, aku akan membunuhmu. Xia GR? Mengapa kau membawa Bei ke luar negeri? Di luar negeri. Tidak, aku tidak. Aku hanya mengantarnya ke dokter gigi. Tapi Bei bilang, Aku tahu kamu tidak tega, ibu dan aku. Tuan Zan, kenapa kamu begitu takut aku pergi? Kan? aku hanya khawatir tidak akan menemukan seseorang yang mau menceraikanku. Ayah nakal, kamu membuat ibu sedih. Kalau begitu Bebe juga tidak suka padamu. Bu, ayo pergi. Kamu benar-benar mau membawa Bebe ke luar negeri? Kami pergi ke negeri Mickey, supaya ayah nakal tidak akan pernah melihat kami lagi. Jangan pergi. Sebelum kita resmi bercerai, Xia GR, kamu tinggal di sini, jangan pergi. Baiklah. Di luar dingin sekali. Jadi kamu keluar, ayah nakal. Presiden Zan, aku tidak sabar untuk menceraikanmu. Ayah nakal, keluar. Cepat keluar. Hei. Bu, saya sudah memeriksanya. Istri palsu Zan Beiting itu tinggal di sini di kamar 407 bersama anaknya. Perempuan itu tinggal di gedung yang sama dengan KR. Jika perempuan itu tidak mengerti nanti, kita akan cari cara untuk menanganinya dengan bersih. Hanya aku yang bisa menjadi istri Zan Beiting. Xia GR, kok kamu? Fei, kamu datang menemuiku? Bu, siapa tante cantik ini? Ayo masuk dan duduk. Pasangan pernikahan palsu Zan Beiting benar-benar Xia GR. Fei, bagaimana kamu tahu di mana aku tinggal? Aku bertanya pada satpam. Aku ingin memberimu kejutan. KR, kenapa aku tidak melihat suamimu? Bei, pergi ke kamarmu dulu. Fei, sebenarnya, suamiku dan aku sedang dalam pernikahan palsu. Pernikahan ini hanya kerja sama. Jadi kalian sudah bersama selama ini? Apa kamu benar-benar bisa menjamin tidak akan timbul perasaan dan menjadikannya nyata? Tidak. Kami masih belum saling kenal. Aku bahkan tidak tahu perusahaan mana dia bekerja dan dia tidak akan menyukaiku, seorang ibu tunggal sepertiku. Setelah 1 bulan masa tenggang aku akan bercerai. Xia GR, karena kamu tidak suka Zan Beiting, meskipun aku mengambilnya, aku tidak merugikanmu. Oh, ya, Fei, apakah kamu datang hari ini untuk membawakanku Liontin Giok? GR. Waktu terakhir aku pulang, aku mengalami kecelakaan mobil, dan aku tidak sengaja kehilangan Liontin Giokmu. Aku sudah di rumah sakit selama ini, makanya aku tidak datang menemuimu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. GR, aku menemukan sepotong giok yang lebih bagus, dan menyuruh pengrajin mengukir yang baru untukmu. Aku akan memberikannya padamu saat jadi oke Liontin Giok. Tidak sepenting dirimu, yang penting kamu selamat. Hei, omong-omong, GR. Ingat aku bilang padamu waktu lalu bibiku menyetujui pernikahanku dengan pria terkaya, CEO Zan. Belakangan, aku tahu, dia juga suka padaku. Kami akan segera menikah. Benarkah? Selamat, Fei. GR, kamu adalah sahabatku, aku ingin mengatur pertemuan kalian berdua, oke? Tentu saja. Xia GR, dengan kepribadianmu, sekarang setelah kamu tahu Zan Beiting adalah tunanganku, kamu akan mundur dengan patuh, kan? Beiting, aku meminta sahabatku hari ini untuk membantu kami memilih cincin. Kau tidak keberatan, kan? Apapun yang membuatmu bahagia. Fei. Xia GR.
Tuan Zan, Anda adalah tunangan Fei Fei, orang terkaya, Presiden Zan. Ker, apakah kau kenal Bei Ting? Tidak, aku tidak kenal. Jadi dia dari grup Zan, Presiden Zan. Dia tidak memberitahuku. Dia selalu waspada padaku, bukan? Presiden Zan tidak mengenalku. Aku juga tidak. Saat Presiden Zan datang ke perusahaan kami sebelumnya, aku kebetulan melihatnya sekali. Kau membuatku takut. Aku hampir mengira ada sesuatu di antara kalian. Jika sahabatku bersatu dengan pacarku, aku akan patah hati. Bagaimana mungkin? Fei Fei, ayo kita pilih cincin. Ker, lihat, ini adalah berlian merah paling langka dari Bulgari. Senilai 300 juta dolar, sangat indah. Ya, dan berlian merah ini melambangkan datangnya cinta sejati. Presiden Zan benar-benar mencintaimu. Bei Ting, kau sangat baik padaku. Baiklah, ada orang lain di sini. Ker bukan orang asing. Melihat kita begitu saling mencintai, dia pasti senang untukku. Benar, Ker? Tentu saja. Fei Fei, aku mau ke toilet. Zan Beiting adalah yang dicintai Fei Fei. Sia Ker. Kamu tidak boleh berhalusinasi lagi. Pak Zan, di mana Fei Fei? Aku tidak ingin Fei Fei salah paham tentang hubunganmu denganku. Jangan bilang sepatah kata pun padanya. Aku tahu. Fei Fei juga teman baikku, aku tidak akan membuatnya sedih. Lagi pula, Pak Zan dan aku, Pak Zan, kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku sudah menandatangani perjanjian cerai. Akan kukirim langsung ke Zan Group. Ker, jangan salahkan aku. Siapa sangka Zan Beiting ternyata jatuh cinta padamu. Kalau begitu aku harus mencari cara untuk mengeluarkanmu dari hatinya. Beiting. Fei Fei, panggil ambulans. Baik, Pak Zan. Beiting. Aku pikir tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Bagaimana bisa kamu sebodoh itu? Ker memberitahuku segalanya. Meskipun pernikahanmu palsu, kalian berdua saling suka. Dia benar. Aku sahabatnya. Bagaimana aku bisa begitu tidak tahu malu, mencuri suaminya? Aku sangat kesal. Aku tidak bisa berpikir jernih, jadi... Sia Ker. Bagaimana dia bisa begitu penuh perhitungan? Posisi istriku selalu menjadi milikmu. Aku menikahinya hanya untuk menenangkan nenek. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Satu-satunya yang kucintai adalah kamu. Tapi kalian sudah bersama begitu lama. Apakah kamu benar-benar memiliki tidak ada perasaan sama sekali padanya? Tidak. Kamu satu-satunya yang bisa menjadi istriku. Jadi yang kucintai hanya kamu. Baiklah. Berhenti menangis. Berbaring dulu, ya. Aku dengar Fei Fei dirawat di rumah sakit semalaman. Apa yang terjadi? Untuk apa kamu pura-pura? Bagaimana dia bisa berakhir di rumah sakit? Kamu tidak tahu? Aku sudah bilang jelas jangan bilang dia tentang ini. Tapi kau malah memisahkan kita, membuatnya sangat marah hingga mencoba bunuh diri. Aku tidak. Tentang apa yang terjadi di antara kita, aku tidak bilang sepatah kata pun padanya.
Aku akan bertanya padanya. Tidak perlu. Apa yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar berpikir aku akan jatuh cinta pada seseorang dengan kehidupan pribadi yang berantakan sepertimu, seorang wanita yang punya anak? Zan Beiting, aku memang suka padamu. Tapi aku tak pernah berani berharap kau juga suka padaku. Dan itu bukan berarti kau bisa memfitnahku seperti ini. Percaya atau tidak, aku tidak pernah memisahkan kau dan Shen Fei. Karena aku, Xia Ke, tidak akan merendahkan diri sampai sejauh itu. Xia Ke. Beiting. Aku merasa sangat sakit. Fei Fei. Fei Fei, Bu, Bebe belum lihat ayah beberapa hari. Boleh aku telepon dia? Tidak, Bebe. Dia bukan ayah kandungmu. Mulai sekarang, jangan sebut dia lagi. Tapi Bebe sangat suka padanya. Bu, kalian berdua bertengkar, biarkan aku minta ayah kembali dan minta maaf padamu, oke? Bebe, ayah dan aku tidak akan pernah bersama. Jangan hubungi dia lagi. Ibu kau dan ayah berjanji bahwa kalian tidak akan pernah berpisah, pendusta. Bebe tidak suka ibu. Bebe, tadi ibu kehilangan kendali emosinya. Maaf, Ayah, Bebe. Kamu demam. Ibu akan mengantarmu ke rumah sakit. Suster, putriku masih demam tinggi. Kapan dokternya datang? Flu A sedang menyebar. Banyak anak yang demam. Para dokter kewalahan. Tunggu sebentar lagi. ibu, aku sangat merindukan ayah. Bagaimana kalau ibu menemanimu? Tenggorokanmu kering, biarkan aku ambilkan air. Beiting. Malam ini, tetaplah bersamaku. Lagi pula, kita akan segera menikah. Xiao Fei, kamu baru sembuh. Dokter bilang aku sudah lama baik-baik saja. Ayah, aku demam. Bebe sangat merindukan ayah. Bisa ayah datang menjenguk Bebe? Bei, di rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana. Beiting. Dia bukan anak kandungmu, sadar. Xiao Fei. Bei tidak punya ayah kandung, Xia Ke tidak bisa mengurusnya sendiri, kamu istirahat saja, jangan tunggu aku. Xia Ke, kenapa kau dan anakmu selalu menggagalkan rencanaku? Masih bersikeras kau tidak tersentuh, rasa kasihan di matamu hampir meluap. Ada apa dengan Bei? Kenapa kau di sini? Apakah Bebe yang meneleponmu lagi? Siapkan ruang VIP segera, panggil semua spesialis anak, untuk konsultasi, juga, belikan sepasang sepatu hangat. Ya, Pak Zan. Presiden Zan, anaknya baik-baik saja, demamnya sudah turun, pastikan dia istirahat. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ganti sepatumu dulu. Masuk angin dari kaki. Kalau kamu sakit, siapa yang akan merawat Bei? Bekas luka apa ini di kakimu? 6 tahun lalu. Apa kamu pernah pergi ke pantai di Xi'an? Beiting. Waktu aku dan KR masih kecil, kami tidak sengaja tersiram air panas bersama. Jadi kami sama-sama punya bekas luka di betis. Lihat, bukankah bekas luka KR dan aku mirip? KR. Beiting dengar Bei sakit dan meninggalkanku. Aku jujur agak cemburu. Orang-orang akan mengira Bei adalah anak kandungnya. Kalau tidak, kenapa dia begitu khawatir?
Fei Fei, aku dan Presiden Zan benar-benar tidak ada apa-apa. Presiden Zan, aku berjanji mulai sekarang, Bei Bei tidak akan meneleponmu lagi. Maaf. Aku masuk dulu. Beiting, bisa antar aku pulang? Kamu bisa pulang hari ini. Apakah kamu senang, Bei Bei? Tidak, aku tidak. Bei Bei akan dipulangkan. Yang daftar menjemputku. Kamu sedang apa? Halo Nyonya, halo Nona. Keer, jangan takut. Mereka adalah orang yang kukirim untuk menjemputmu dan Bei Bei. Nenek, kamu bisa saja menelepon jika ingin bertemu kami. Nenek buyut. Ya, cucu baik nenek, Bei Bei. Keer, Bei Bei sakit kali ini benar-benar membuatku khawatir setengah mati. Aku menyuruh para pengawal mengantarmu ke sini agar aku bisa tenang. Kemarilah, nenek menunggumu di rumah. Silakan, Nyonya. Bei Bei, kamu makan dengan baik sekali. Ngomong-ngomong, Bei Bei akan dipulangkan hari ini. Kenapa Beiting tidak ada di rumah sakit? Nenek buyut, ibu dan ayah bertengkar. Aku sudah lama tidak melihat ayah pulang ke rumah. Keer, bagaimana anak nakal itu mengganggu kamu? Katakan saja pada nenek, aku akan membelamu. Nenek, sebenarnya, Beiting dan aku. Nenek, Beiting, ada apa? Kalau kamu berani mengkhianati Keer hari ini, aku akan pukul kepalamu. Nenek, Diam. Siapa nenekmu? Tidak tahu malu. Jangan coba-coba mengaku punya hubungan dengan keluarga Zan. Nenek Xia Keer dan aku menikah palsu? Aku sudah menemukan gadis yang dulu menyelamatkanku, itu Shen Fei. Dalam sebulan, aku akan menceraikan Xia Keer dan menikahi Shen Fei. Kamu bajingan. Saat kamu menikah, apa yang kamu janjikan padaku? Apa kamu mau membunuhku? Nenek, Nenek Zan Keer dan aku berteman. Aku paling kenal dia. Kehidupan pribadi Keer kacau. Bei Bei, dia bahkan tidak tahu laki-laki mana yang menjadi ayah anak itu. Bagaimana orang seperti itu layak menikah ke keluarga Zan? Nenek. Aku setuju untuk menikah secara resmi dengan Zan Beiting sebenarnya hanya untuk mendaftarkan Bei Bei ke dalam kartu keluarga. Maaf. Ini bukan salahmu. Ini semua salahku karena memaksamu. Zan Beiting, aku bilang padamu. Aku bisa memberikan wanita ini sejumlah besar uang untuk membalas dia karena menyelamatkan hidupmu. Tapi aku tidak akan pernah setuju kamu menikahinya. Menantu perempuan keluarga Zan. Aku hanya mengakui Keer sebagai satu-satunya. Beiting, nenek baru pertama kali bertemu denganku, dan dia sudah punya masalah besar denganku. Mungkinkah Keer sudah mengatakan sesuatu yang buruk tentangku padanya? Dia bukan orang seperti itu. Nenek hanya sedang marah sekarang. Saat dia tenang, aku akan memperkenalkanmu lagi padanya. Ayo, biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Xia Keer, denganmu di sini, aku tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Zan. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menyingkirmu. Tahukah kamu, seorang presiden baru akan datang hari ini. Kudengar dia adalah menantu tertua dari keluarga kaya. Perusahaan kita baru saja diakuisisi oleh Presiden Zan. Mungkinkah itu istri Presiden Zan? Mungkinkah presiden baru itu Fei Fei? Direkturnya datang, berhenti bicara. Presiden Shen, area ini adalah Departemen Perencanaan Perusahaan. Dengarkan, semuanya. Mulai sekarang, Presiden Shen akan menjadi kepala baru perusahaan kita. Semua orang harus mematuhi perintah Presiden Shen. Fei Fei, presiden baru itu benar-benar kamu. Direktur Sun, apakah karyawan di departemenmu semuanya tidak tahu malu? Suka menyebut-nyebut nama? Beraninya kau, Xia Keer. Tidak ada cermin, kencing saja tidak punya. Lihat dirimu yang kumal, dan kau mengaku teman Presiden Shen. Lihat dia,
selalu bersikap dingin. Ternyata dia hanya penjilat. Sungguh menyedihkan, sungguh lucu. Orang seperti dia yang tidak penting, bahkan tidak pantas untuk membersihkan sepatu orang kaya. Tapi dia mencoba mendekat. Aku tidak. Fei Fei, ada apa denganmu hari ini? Ke di tempat kerja, kita tetap profesional. Mulai sekarang, panggil aku Presiden Shen, Direktur Sun. Menurutku, departemenmu butuh disiplin yang tegas. Sia KR, nanti akan kuselesaikan denganmu. Presiden Shen, tolong, biarkan aku menjelaskan. Presiden Shen, jika Anda tidak suka Sia KR, saya akan pecat dia sekarang juga. Tapi aku tidak ingin Beiting mengira aku menyalahgunakan kekuasaan begitu menjabat. Bagaimana kalau begini? Kamu urus dia secara pribadi, tanpa batas. Buat dia pergi sendiri. Kamu tahu maksudku? Jangan khawatir Presiden Shen. Saya akan pastikan Sia KR mengundurkan diri dan keluar dari sini. Setelah kerja hari ini, ayo kita semua bersenang-senang. Ini adalah janji baru Presiden Shen sebagai manfaat sambutan untuk kita. Presiden Shen berkata kita bisa santai, dia yang akan membayar. Maaf, Menteri Sun, saya harus menjemput putri saya makan malam-malam ini. Kamu selalu sulit Sia KR. Jangan tidak tahu terima kasih. Kamu bahkan tidak memberi muka Presiden Shen, awas. Kamu bisa dipecat. Departemen kita jarang berkumpul seperti ini. Jangan merusak kesenangan. Baiklah, saya akan pergi. Sia, sekarang kita sudah keluar. Jangan menahan diri. Minumlah, ini hanya anggur buah, tidak apa-apa. Terima kasih, Menteri Sun. Hari ini, kamu benar-benar membuatku masuk radar Presiden Shen. Kamu harus minum lagi sebagai hukuman. Maaf, Menteri. Ini, 1 gelas lagi. Semua sudah pergi. Aku juga harus kembali, Menteri. Kamu sudah semabuk ini. Mau kembali kemana? Menginap saja di sini malam ini. Di masa depan, saat membahas kerjasama, jangan pilih tempat seperti ini lagi. Asapnya tebal dan berisik. Dimengerti, Presiden Zan? Tolong. Sia KR. Sayang kecil, berani kamu menendang? Aku akan masuk ke sini. Kau bosan hidup? Berani kau menyentuhnya? Tidak apa-apa, aku di sini. Kau berani memukulku? Aku eksekutif senior Cuikan. Buka mata anjingmu dan lihat jelas-jelas. Kau berdiri di depan Presiden Zan? Presiden Zan, aku mabuk. Itu sebabnya aku menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Bungkam dia. Bawa dia keluar dan singkirkan, jangan buat aku melihatnya lagi di dunia ini. Ya, Presiden Zan. Ampun Presiden Zan. Ampun. Kau baik-baik saja? Aku pulang duluan. Jangan pura-pura kuat, aku antar kau pulang. Sayang kecil, Kamu gila? sahabat terbaikku dan calon suamiku saling berpelukan. Bagaimana aku bisa tidak marah? Jangan salah sangka, tidak ada apa-apa antara aku dan Sia KR, dan tidak akan pernah ada. Fei. Presiden Shen, Anda salah paham. Tadi, Menteri Sun mencoba melecehkanku. Presiden Zan kebetulan lewat dan membantuku. Oh begitu. Maaf, KR, tadi aku memang agak keras memukulmu. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Bei menungguku di rumah. Aku pergi sekarang. Jangan terburu-buru, aku akan menyuruh asisten Han mengantarmu pulang. Ya, Presiden Zan. Beiting. Menunjukkan perhatian pada mantan di depan pacarmu sekarang. Presiden Zan, sadarlah. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Asisten Han, Nona Sia, sebenarnya aku searah denganmu. Ayo, aku antar. Ibu Shen, Kudengar kamu ambil cuti. Aku datang menemuimu. kamu melukai kakimu tadi malam, kan? Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Shen. KR. Kamu tidak perlu formal begitu. Kita teman. Kamu masih bisa panggil aku Fei Fei mulai sekarang. Shen Fei. Apa kamu benar-benar menganggapku teman?
Kalau begitu, aku juga berhenti berpura-pura. Ini 10 juta dolar. Cukup untukmu dan putrimu untuk pulang dan hidup nyaman seumur hidup. Jika kamu tidak ingin aku kejam, ambil uang itu dan pergi dengan tenang. Jadi persahabatan kita serapuh itu? Aku tidak pergi. Long Chuan memiliki sumber pendidikan terbaik. Demi Beibei, aku harus tinggal di sini. Xiaker, kamu mencari masalah. Dulu, demi hubungan kita, aku sudah bersabar sampai sekarang. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi bersikap lunak padamu. Semuanya berdiri. Tidak ada yang boleh pergi sekarang. Bekerja sama dengan investigasi. Ada apa, Ibu Sen? Apa yang terjadi? Presiden Zan memberiku cincin pertunangan senilai 300 juta dolar dan hilang. Pencurinya pasti ada di sini. Periksa semua orang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu hanya mencari di tempatku? Jelas, karena kamu satu-satunya yang melihat cincin kawinku, jadi kamu secara alami adalah tersangka utama. Ketemu, Presiden Shen. Aku tidak akan pernah menduga. Xiaker, kamu mencuri sesuatu senilai 300 juta? Meskipun kamu cemburu pada Presiden Sen, Kamu tidak bisa seenaknya mencuri. Kamu adalah aib bagi Departemen Perencanaan. Aku tidak. Shen Fei, kamu sendiri yang menaruhnya di laciku, lalu menjebakku, kan? Konyol, kamu hanya pegawai rendahan. Apa alasan aku, istri Presiden Zan, untuk menjebakmu? Sekarang kamu tertangkap tangan, dan kamu masih mengingkarinya? Kamu harus menginterogasinya dengan benar. Aku tidak mencurinya. Lepaskan aku. Jika video kamu mencuri tertangkap diunggah ke internet, apa kamu pikir anakmu masih bisa bersekolah? Bukan hanya dia akan dikeluarkan, dia akan dibully mulai sekarang kan? Bagaimanapun, ibunya adalah pencuri. Shen Fei, hapus sekarang. Xiaker, aku tadinya mau melepaskanmu. Kamu sendiri yang memulainya, bawa dia pergi. Lepaskan dia. Beiting, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah Xiaker temanmu? Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Tapi dia mencuri cincin kawin yang kamu berikan padaku. Apa aku tidak boleh memberinya pelajaran? Zan Beiting, aku tidak mencurinya. Dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Beiting, kamu selalu membelanya. Apa kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Mustahil. Aku bilang kamu adalah istriku, kamu satu-satunya yang aku cintai. Shen Fei, aku tidak mencuri cincinmu. Kamu melakukan semua ini hanya untuk memaksaku pergi. Baik, aku akan pergi. Kenapa kamu juga memiliki liontin giok ini? Ini yang aku berikan padanya. Diam, aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Mereka memiliki bekas luka yang sama di kaki mereka, dan liontin giok yang sama. Apa yang terjadi di sini? Liontin giok ini memang hadiah dari Shen Fei. Xiaker, kamu tidak punya hati nurani? Aku sudah sangat baik padamu, memberimu liontin giok yang begitu berharga, dan kamu masih tidak puas? Kamu selalu berpikir untuk merayu Beiting. Bagaimana bisa kamu begitu hina? Jadi setelah semua itu, Shen Fei dan Xiaker benar-benar teman. Mereka saling bermusuhan karena Presiden Zan. Tapi Xiaker benar-benar tidak punya malu. Mencuri suami sahabatnya. Rendah sekali. Diam. Semua keluar sekarang. Kau dengar itu? Xiaker, kamu, sebagai perusak rumah tangga, tindakanmu membuat semua orang muak. Mulai sekarang, putrimu tidak akan pernah bisa menegakkan kepala. Dia anak dari seorang perusak rumah tangga. Berhenti memanggilku perusak rumah tangga. Zan Beiting dan aku belum bercerai. Aku masih istri di akta nikahnya. Jika ada yang jadi perusak rumah tangga, itu kamu. Cukup. Beiting, kau dengar apa yang dia katakan? Dan kau masih melindunginya? Shen Fei tidak bisa mempertahankan hati Zan Beiting. Itu karena kamu tidak cukup baik. Jangan salahkan aku. Tapi jangan khawatir.
Aku tidak akan turun ke levelmu dan menggunakan trik rendah seperti itu untuk bersaing denganmu. Aku berhenti dari pekerjaan ini. Xia KR. Presiden Zan, karena tidak ada kesempatan bagi kita maka tolong berhenti melakukan hal-hal yang menyesatkan ini. Bu, meskipun kamu kehilangan pekerjaan, jangan takut, Bebe akan merawatmu mulai sekarang. Oke Bunda, tunggu sampai kamu besar. Ayo, pulang. Siapa yang bisa memecahkan teka-teki catarku? 100.000 untuk yang berhasil. Bu, ayo kita coba. Jika kita menang, membesarkan Bebe sendirian tidak akan sulit lagi. Nah, banyak master tua yang ahli tidak bisa menyelesaikannya. Kamu dan ibumu sebaiknya lupakan. Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Kamu benar-benar berhasil menyelesaikannya. Ibuku luar biasa, Paman. Kamu tidak boleh curang. Ibuku menang. Serahkan uangnya. Bebe paman itu bercanda. Ayo pulang, ayo. Saya, Gu Shifeng, tidak pernah bercanda. Kamu memecahkan teka-teki catarku. 100.000 ini milikmu. Tidak, terima kasih. Saya hanya melakukannya santai saja. Tolong sumbangkan uang ini kepada mereka yang lebih membutuhkan. Tunggu. Boleh saya minta informasi kontak Anda? Wah, Om, kamu mau pacaran sama ibuku? Aku sudah punya anak. Aku tidak keberatan. Aku baru dengar putrimu bilang kamu membesarkannya sendirian, jadi kamu masih sendiri kan? Kita tidak cocok satu sama lain. Dan aku tidak mencari itu. Apa yang kamu lihat? Masuk ke mobil? Sepupu, akhirnya aku bertemu gadis impianku, tapi dia seorang ibu tunggal. Apa salahnya menjadi ibu tunggal? Mereka sama lembutnya dan perhatian, dan teliti serta tangguh. Mereka bahkan lebih tahu cara merawat seseorang. Bro, kok kamu tahu banyak tentang ibu tunggal? Apa kamu pernah pacaran dengan yang seperti itu? Bagaimanapun, kalau kamu suka dia, kejar saja. Jangan khawatir dengan pikiran orang lain. Kamu benar, bro. Aku akan menunggunya besok. Masuk. Hei, ingat aku? Gu Shifeng. Kami bertemu di lapak catur kemarin. Aku benar-benar tidak keberatan kamu punya anak. Bisa kita mulai sebagai teman dulu? Tuan Gu, aku sudah jelas menolakmu kemarin. Xia KR, kamu belum pergi dari Long Chuan? Sudah? Kamu sudah berhasil dengan orang bodoh untuk membesarkan putrimu? Sepertinya kamu hebat di ranjang. Xia KR, beraninya kamu pukul aku. Pagi ini tidak gosok gigi ya, bau mulut sekali. Kurang ajar. Kamu ngapain? Berani-beraninya berantem di siang bolong? Lihat pakaianmu, kamu bukan orang sembarangan. Awas, aku rekam ini dan upload di internet. Bikin kamu viral karena malu? Xia KR, tunggu saja. Kalau kamu tidak meninggalkan Dragon City, cepat atau lambat aku bunuh kamu. Makasih sudah bantu aku tadi. Kalau begitu kita bisa jadi teman? Tidak. Pak Gu, kita memang tidak cocok satu sama lain. Jangan buang-buang waktumu untukku. Kamu lagi? Jangan bilang kamu memantau di sini setiap hari menungguku. Masa itu disebut memantau? Kita jelas ditakdirkan bertemu. Pak Gu, aku sangat berterima kasih kau membantuku kemarin, tapi tidak ada kesempatan untuk kita. Oke. Kau bilang aku membantumu kemarin. Jadi, tolong aku. Dan aku akan berhenti mengganggumu. Tolong apa? Pura-pura jadi pacarku. Dan ikut ke acara keluarga bersamaku. Baiklah.
Nenek, ini Beiting dan aku yang khusus kami pilih untukmu, Liontin Giok, untuk mendoakanmu. Beraninya kamu. Di acara keluarga, kau membawa istri sahmu sendiri? Sebaliknya, kau malah bawa selingkuhan ini. Apa kau mau membuat nenekmu kena serangan jantung? Nenek, kenapa marah sekali? Jangan marah. Hari ini, aku akhirnya membawa pacarku pulang untuk membuatmu senang juga. Masuklah, ke R. Nenek, ini tunanganku, Sia ke R. Pacarmu, itu istri sepupumu. Kalian berdua, kakak beradik, akan membuatku mati kesal. Apa yang terjadi? Ke R dan sepupuku? Beiting, aku sudah bilang sebelumnya, Sia Ke itu wanita murahan, dalam beberapa hari saja, dia sudah dekat dengan sepupumu. Diam. Kalian berdua, aku tidak setuju. Dan kalian berdua, aku juga tidak setuju. Kalian semua putus. Nah, itu baru lebih pas. Nenek, tidak ada masa depan bagiku dan Zan Beiting. Maaf, aku tidak tahu kamu adalah sepupu Zan Beiting. Kamu mengacaukan adegan ini. Aku harus pergi sekarang. Sia Ke, kenapa kamu datang dengan Shifeng? Bukan urusanmu. Bekas di lehermu ditinggalkan olehnya, kan? Apakah kau tidur dengannya, Sia Ke? Apa kau begitu putus asa? Begitu tidak tahu malu? Zan Beiting, meskipun aku tidur dengannya, apa urusanmu? Apa hakmu untuk marah? Apa yang membuatmu berhak mempertanyakanku? Karena aku suka kamu. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku tidak bisa melepaskanmu. Aku suka kamu, Sia Ke. Beiting. Bu, apa benar kamu dan ayah tidak bisa bersama? Bebe. Bu, Tidak apa-apa, Bu. Kalau ayah bikin kamu sedih, Bebe juga tidak mau dia. ayo pergi. Sia Ke, selama kamu masih hidup, Zan Beiting tidak akan menikahiku. Pergi mati dengan anakmu. Bebe. Pasien mengalami pendarahan hebat. Siapkan resusitasi. Bebe. Bebe. Keluarga tidak boleh masuk. Bebe. Kamu harus selamat. Ku dengar kamu dan Bebe kecelakaan, apa yang terjadi? Seseorang mencoba membunuh kami. Setelah dia menabrak aku dan Bebe, dia kabur cepat. Aku tidak lihat jelas. Selidiki. Cari dia bagaimanapun caranya, aku akan buat dia bayar. Baik, Tuan. Bodoh yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa bunuh si imut ini. Anak perlu transfusi darah darurat, tapi dia punya darah Rh negatif langka. Apa kamu kenal teman yang punya darah Rh negatif? Aku punya. Secara umum, anak dengan darah Rh negatif biasanya juga dimiliki orang tuanya. Kemungkinannya lebih besar. Golongan darah Bebe ternyata cocok denganku. Nona Sen, ini yang Anda minta. Rambut dari gadis di bangsal 31. Ada 500.000 di kartu ini. Gadis kecil itu tidak hanya mirip dengan Zan Beiting, bahkan golongan darahnya sama. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Hasilnya sudah keluar. Nona Sen, yang Anda berikan kepada saya, pemilik dua helai rambut itu, memang memiliki hubungan biologis orang tua anak. Zan Beiting tidak boleh pernah tahu tentang ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak itu dilahirkan dari mereka berdua. Bagaimana dia bisa hamil saat itu? Carilah cara untuk menemukan mantan pacar Sia Ke. Saya sudah melakukan apa yang Tuan Zan katakan. Saya sudah meninggalkan Bei Chuan, dan saya belum melihat Sia Ke lagi. Tolong, biarkan saya pergi, oke? Saya kesini untuk menanyakan hal lain. Jika Anda memuaskan saya, uang ini milik Anda.
Oke. Tentu. Malam ketika Siakeer mengandung putrinya, apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu, aku sebenarnya mencarinya untuk dijual kepada seorang bos. Tapi hari itu saat aku memasuki kamar, aku menemukan seorang pria mabuk yang salah masuk kamar. Sudah tidur dengannya. Aku segera membawa pria mabuk itu kembali ke kamarnya sendiri. Lalu saat Siakeer bangun, aku bilang padanya bahwa akulah yang tidur dengannya. Orang itu sepertinya Tuan Zan. Sejak hari itu, aku selalu merasa dia tampak familiar. Mungkinkah Bei Bei adalah anak Tuan Zan? Diam. Jaga mulutmu, atau aku akan menyuruh membunuhmu. Kebetulan sekali. Bei Bei tidak hanya mirip denganku, tetapi juga memiliki golongan darah yang sama. Tapi 6 tahun lalu aku tidak ingat pernah bertemu Siakeer. Tuan Zan, 6 tahun lalu Anda dan Tuan Muda malam itu Anda minum di Crown Hotel. Aku berencana mengantar Anda kembali ke kamar Anda, tapi Anda memaksa berjalan sendiri. Aku khawatir dan mengikuti Anda dan menemukan Anda tidak di kamar Anda. Tapi, pagi harinya, seseorang yang tidak dikenal membawa Anda kembali ke kamar Anda. Dan Anda berantakan sekali. Maksudmu? Bei Bei mungkin anakku? Enam tahun lalu. Apakah kamu juga berada di Crown Hotel? Apakah Bei Bei benar-benar anakku? Bang, Bei Bei adalah anakku. Ini tes DNA untukku dan Bei Bei. Malam itu 6 tahun lalu, setelah kamu dan aku mabuk, aku tidak sengaja masuk ke kamar Keer. Putri Siakeer adalah anak kakakmu. Kebeiting tidak mencintainya. Bahkan jika dia menikahinya demi anak itu, dia memaksakan diri untuk menikahinya. Dia tidak akan bahagia. Aku tahu kamu suka Siakeer. Kenapa kita tidak bekerja sama? Masing-masing dapat yang diinginkan. Baiklah. Benar-benar kamu malam itu? Maaf, Keer. Aku selalu kira malam itu mimpi, tapi saat melihatmu, aku merasa anehnya akrab, jadi aku diam-diam tes. Tak kusangka Bei Bei benar-benar putriku. Keer, mulai sekarang, kita bertiga tak akan terpisah lagi. Oke? Apa? Bei Bei adalah anak si Feng. Nenek, Aku tidak butuh bantuanmu. Dosa besar. Karena Bei Bei adalah anak Shi Feng. Dasar bajingan. Kamu juga tidak menghargai Keer. Kalau begitu, ceraikan dia sekarang juga. Biarkan keluarga Shi Feng bersatu kembali. Kamu benar-benar ayah kandungku, tapi kenapa kita tidak mirip sama sekali? Siapa bilang tidak? Hidungmu persis seperti ayahmu. Benarkah, Bu? Bei Bei. Tes DNA menunjukkan. Dia benar-benar ayahmu. Meskipun kamu tidak setampan Papa Beiting, tapi karena aku anak kandungmu, aku tetap akan menerimamu. Sekarang istri dan anak milik orang lain. Sakit, kan? Papa Beiting, Kakak, ngapain di sini? besok, kita akan ke kantor catatan sipil, dan bercerai. Baik. Surat cerai sudah selesai. Bei Bei dan aku akan pindah dari rumahmu secepatnya. Jadi kapan kamu dan Gu Shifeng menikah? Kami belum punya rencana. Beiting. Aku pergi sekarang. Beiting, sekarang kamu bisa menikahiku, kan? Nenek belum setuju. Zan Beiting, apa kamu masih memikirkan Siakeer? Dia sudah menjadi wanita sepupumu. Beiting. Keinginan terbesarku adalah menikahimu. Meskipun kamu tidak mencintaiku, demi menyelamatkan hidupmu, nikahi aku.
Oke, Oke, Selamat kepada Tuan Zan dan Nona Sen atas pertunangan mereka. Pasangan yang sempurna. Mereka sangat cocok satu sama lain. terima kasih, Selamat, selamat, terima kasih. selamat. Hei, kenapa Nyonya Zan tidak ada di sini? Nyonya Zan tidak terlalu suka dengan calon menantu perempuan ini. Itulah kenapa dia tidak datang ke acara pertunangan. Hei. Nenek tua tidak muncul. Pertunangan ini hanya sandiwara. Itu tidak sah. Setan tua. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Selamat, sepupu dan pasangan sepupu, atas pertunangan kalian. Kak, pesta pertunangan kalian ini direncanakan oleh perusahaan mana? Bagikan juga padaku. Saat aku dan KR menikah, kami akan pakai perusahaan yang sama. aku tidak tahu. Shifeng, maaf. Aku mau ke toilet. Sia ke R. Upacara pertunangan ini. Beiting menghabiskan 100 juta untuk itu. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa besar cintanya padaku. Sia ke R, kamu pura-pura untuk apa? Zan Beiting pada akhirnya tetap milikku. Aku akan segera menikah ke keluarga Zan. Semakin seseorang kekurangan sesuatu, semakin mereka pamer. Selama Nenek Zan tidak setuju, kamu tidak akan menikah ke keluarga Zan. Si imut tidak tahu malu. Bahkan ayahmu tersayang sudah ditemukan. Masih mau merayu Beiting? Sen Fei, biar aku beritahu kamu, kamu tidak bisa memiliki hati Zan Beiting. Itu karena kamu tidak mampu. Juga, aku tidak egois dan kejam sepertimu. Aku tidak tertarik pada suami orang lain. Tolong. Dia jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong. Shen Fei dulu menyelamatkanku dari laut. Bagaimana mungkin dia tidak bisa berenang? Orang yang menyelamatkanku sama sekali bukan dia. Cepat angkat Fei Fei kita. Keluarkan dia. Baik, Pak. Beiting. Sia ke R mendorongku masuk. Dia ingin menenggelamkanku. Ketua Zan. Fei Fei adalah calon istrimu. Kamu harus membelanya. Cepat usir si imut ini keluar dari Longchuan. Kak, KR pasti tidak sengaja. Jelas kamu yang ingin mendorongku, dan kamu jatuh sendiri. Bukankah kamu bilang bisa berenang? Beiting, aku kakiku kram tadi. Aku nggak bodoh. Penuh dusta. Bilang padaku, katakan tentang Liontin Giok ini. Di mana kau mendapatkannya? Kenapa kau punya liontin giokku? Shen Fei, kau bilang padaku itu hilang. 6 tahun lalu, gadis yang menyelamatkanku di pantai barat gadis itu adalah kamu. Aku menyelamatkanmu saat itu. Beiting, jangan biarkan dia membodohimu. Bukan dia, akulah yang menyelamatkanmu. Diam bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi dan... Apakah ada kabar tentang keluarga Shen? Aku tidak mau mendengarnya. Baik, Pak. Dia akan memasukkan keluarga Shen ke daftar hitam secara global. Ketua Zan, itu semua perbuatan Shen Fei sendiri. Menipumu. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Semua karena kamu. Sial, pembuat masalah. Dasar, nenek tua, kau memukulku setiap hari. Belum cukup, aku akan membunuhmu. Bawa dia keluar. Jadi kau selalu di sisiku selama ini. KR. Kita sudah saling merindukan terlalu lama. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maukah kau menikah denganku? Dia sudah menjadi tunanganku, Bei juga, anakku, kau masih akan bertarung denganku untuknya? Ibu Bei dalam masalah. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Bagaimana bisa kalian menjadi orang tua? Bagaimana bisa kalian memberikan anak, darah dari kerabat langsung, menyebabkan reaksi penolakan parah? Untung kau datang tepat waktu, atau akan menjadi bencana. Anak itu memerlukan transfusi darah darurat, tapi dia memiliki golongan darah negatif langka. Apakah kau kenal teman
yang memiliki negatif. Apakah Bei anakku? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Maaf, bro. Bei memang anakmu, aku tidak menyangka reaksi penolakannya begitu parah. Maaf, Geer. Semua karena keegoisanku yang hampir menyebabkan Bei terluka. Geer. Bei adalah anakku. Nikahlah denganku. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan pernah berpisah, oke? Oke,